Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita akan menikmati firman Tuhan. Dan sebelumnya kita deklarasikan revival terjadi dalam hidup kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Firman Allah saat ini saya beri tema bersih tegang leher. Kita lihat firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Bersih tegang leher artinya saling berkeras dalam percekcokan, ya. Orang ada yang saling berkeras, ya, tidak mau mengalah, ya, sama-sama ngotot, ya, itu bersih tegang. Ya. Jadi intinya tidak ada yang mau mengalah, ya. Sekalipun mungkin ya dia salah, tetapi tetap ngotot, tetap bersih tegang leher, ya. Itu artinya. Nah, kita lihat di ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya menerima teguran dan tidak bersih tegang leher terhadap nasihat yang baik. Ketika seseorang keras kepala dan tidak mau menerima peringatan, akhirnya firman Allah katakan mereka dapat mengalami kehancuran yang tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, kita lihat apa sih penyebab orang bersih tegang leher? Ya, kesombongan, kecongkakan. Bapak Ibu, bersih tegang leher seringkali disebabkan, ya, bahkan disebabkan oleh kesombongan. Kita cenderung merasa bahwa kita selalu benar dan menolak untuk mendengarkan nasihat atau koreksi orang lain. Ya. Orang yang bersih tegang leher adalah orang yang merasa bahwa dirinya sempurna, tidak melakukan kesalahan. Ya. Dialah yang benar dan orang itu salah. Ya. Tidak butuh nasihat. Ya. Dan ini menandakan orang yang sombong. Itu sebabnya, ya, orang yang sombong pasti akan bersih tegang leher, pasti akan keras kepala, pasti akan terus ngotot, tidak akan menerima setiap nasihat, setiap teguran. Ya. Namun ingatlah bahwa kesombongan adalah musuh yang dapat menghancurkan kehidupan iman dan rohani kita. Bahkan dikatakan hancur yang tidak dapat diperbaiki lagi. Wah, ini sangat berbahaya. Ya. Karena kalau kita lihat, Allah menentang orang yang congkak. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 bagian B dikatakan, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Allah menentang orang yang congkak. Kenapa Allah menentang orang yang sombong? Ya. Karena yang pasti orang yang sombong tidak mau ditegur, tidak mau diberi nasihat. Orang yang sombong yang menolak nasihat terus berkeras hanya akan mengalami kehancuran, yaitu konsekuensi dari kesombongan. Nah, bersih tegang leher juga pada akhirnya hanya akan membuat kita kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Ketika kita bersih tegang leher, tidak mau mengalah, kita sedang menutup pintu bagi kesempatan belajar dari pengalaman orang lain. Ya. Jadi kita kekurangan, ya, kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Padahal dalam hidup kita membutuhkan banyak hal. Ya. Ya, tentu hal-hal yang baik yang akan membentuk setiap hidup kita, yang membawa kita kepada keadaan baik, ya, lewat pengalaman-pengalaman orang lain. Tapi orang yang bersih tegang leher akibat kesombongan pada akhirnya akan kehilangan hal-hal itu.
yang pada akhirnya tidak ada pertumbuhan, tidak ada kemajuan di dalam hidupnya. Ya. Orang lain semakin maju, dia tidak mengalami kemajuan. Nah, bagaimana caranya menghindari bersih tegang leher? Apa caranya menghindari bersih tegang leher? Rendah hati. Karena kalau kita lihat firman Tuhan tadi katakan dalam Yakobus 4 ayat 6, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Lawan dari kesombongan, kecongkakan itu adalah kerendahan hati. Ya. Allah tidak suka kesombongan, tapi Allah suka kepada kerendahan hati. Ya. Jadi cara untuk menghindari bersih tegang leher, kita harus memiliki hidup hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Orang yang memiliki kerendahan hati akan senang, ya, yang pastinya akan senang menerima setiap bimbingan dan selalu akan menghargai setiap nasihat orang lain. Orang yang rendah hati akan menerima setiap bimbingan, setiap nasihat, setiap teguran, ya, menghargai semua itu. Ya, dia menerima semua itu karena dia tahu itu akan membawa dia kepada kebaikan demi kebaikan. Contoh kita lihat Raja Daud, ya, saat Nabi Nathan memperingatkan dia akan dosa persinahannya dengan Batseba. Kita bisa lihat itu dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat 15 karena ayat terlalu panjang, ya, kita tidak membacanya. Tapi di situ adalah bagaimana ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan memperingatkan Daud karena Daud sudah jatuh di dalam dosa persinahan. Ketika Nabi Nathan memperingatkan dia, menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, Daud tidak bersih tegang leher. Karena firman Allah katakan dia memohon pengampunan, belas kasihan, karena dia tahu bahwa dia sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ya. Kalau mungkin raja yang lain akan bersih tegang leher, akan tidak mau menerima nasihat, teguran, bahkan mungkin akan mengancam Nabi Nathan. Ya. Tapi Daud memiliki kerendahan hati. Ya. Tidak mau bersih tegang leher. Tidak mau sombong. Ya. Sudah salah, harus menerima setiap nasihat, setiap teguran. Karena itu akan membawa kepada kebaikan. Daud tidak bersih tegang leher dengan Nabi Nathan. Tetapi dengan kerendahan hati memohon belas kasihan Tuhan. Orang yang rendah hati tidak mau bersih tegang leher, akan mengalami belas kasihan Tuhan, akan mengalami pengampunan dari Tuhan, akan mengalami pemulihan. Itu orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kita nasihat dan peringatan lewat firman-Nya, lewat orang lain. Ya. Jadi setiap nasihat firman Allah, setiap nasihat yang Tuhan izinkan datang dari orang lain, itu bukan untuk menyakiti kita, bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk melindungi kita, untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Supaya kita menjadi baik di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GPD LSD Magelang, ya, jangan bersih tegang leher, melainkan bersih tegang dengan rendah hati. Tunduk pada firman Tuhan dan terus belajar untuk menjadi murid Kristus Yesus yang lebih baik setiap hari. Hidup berkenan setiap hari di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang kita dengar dapat menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kehidupan kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian, baik kesaksian mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari
sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat kesempatan hari ini, saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar kami, menasihati kami untuk tidak bersitegang leher, tetapi kami mau hidup dalam kerendahan hati karena kami percaya itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang rindu untuk selalu menerima nasihat firman-Mu, menerima setiap nasihat dari orang lain. Karena kami tahu, kami yakin itu adalah sesuatu yang membawa setiap hidup kami untuk terus mengalami perubahan, menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan menolong setiap jemaat GPD El Shaddai Magelang. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, ada kekuatan kesehatan yang selalu menjadi bagian di dalam kehidupan keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menguduskan diri-Mu bagi keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami pun dikuduskan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.